Selamat malam semua. Semoga dalam keadaan yang sehat dan juga masih semangat ya untuk mengikuti sesi pada malam hari ini. Nah, pada malam hari ini sesinya akan dibagi dua, yaitu ada sesi pemaparan materi mengenai data storytelling dan juga ada sesi tanya jawab. Jadi teman-teman yang punya pertanyaan nanti bisa nih disampaikan biar semakin paham sama materinya. Oke, tanpa berlama-lama, Kak Albertus Prastiana bisa dimulai. Silakan. Oke, baik. Terima kasih, Mbak. Saya panggilnya apa nih, Mbak Hita? Mbak Hita. Ya, Boleh. baik. Terima kasih, Mbak Hita. Kita sekarang sudah eh, masuk di hari ketiga, rekan-rekan. Sebelum saya mulai materi yang nanti mungkin akan saya sampaikan, ini saya refleksi ke saya sendiri dulu. Ternyata sebagai mentor 3 hari berturut-turut itu juga termasuk cukup melelahkan. Saya yakin juga rekan-rekan punya kesibukan, punya keseharian, dan saya juga berpikir kalau saya yang menyampaikan materi pun lelah, mungkin rekan-rekan juga lelah gitu ya. Jadi saya pikir di hari ketiga ini sangat menantang. Di hari ketiga ini akan sangat menantang dan saya tentunya berupaya seoptimal mungkin, semampu yang saya bisa untuk tetap membawa sesi ketiga ini menarik. Dan semoga ini betul menarik sehingga kembali bisa memberikan wawasan, inspirasi bagi teman-teman yang hadir di malam hari ini. Nah, oleh karena itu teman-teman kita langsung saja ke materi yang akan kita bahas di malam hari ini. Kalau saya sedikit boleh merecap tentang apa yang kita langsungkan dalam 2 hari sebelumnya, di kegiatan kita di topik yang pertama, kita membicarakan tentang data storytelling dalam landscape yang luas, tentang bagaimana storytelling kemudian kita dekatkan untuk membicarakan atau membahas tentang data. Dan untuk memperkuat data storytelling, kita dekatkan dengan inspirasinya dari pendekatan jurnalistik. Kenapa jurnalistik dipilih? Pertanyaannya jadi begitu. Kenapa jurnalistik yang dipilih? Kenapa enggak kemudian pembahasan-pembahasan dari landscape yang lain? Karena jurnalistik sejauh yang saya pelajari, yang saya pahami adalah cara yang paling sederhana, punya koridor-koridor yang pada akhirnya membantu kita untuk bisa memahami pesan dengan sederhana. Goalnya adalah tentang pesan yang sederhana. Dan dalam pesan yang sederhana tadi, harapannya tentunya orang yang menjadi lawan bicara kita bisa lebih paham tentang apa yang kita sampaikan. Nah, itu tadi yang di hari pertama. Di hari kedua, juga sesuatu yang buat saya krusial, sangat menyenangkan. Saya pun memaparkan materinya juga merasa happy gitu ya. Karena di hari kedua, kalau kita tahu tentang prinsip-prinsip jurnalistik, kita juga mempelajari gimana sih caranya memahami story dalam pendekatan ilmiah. Nah, ini story dalam pendekatan ilmiah inilah yang kadang-kadang kerap kali luput dalam pandangan kita dan kita mengambilnya gratis gitu ya. Seperti halnya yang sudah ini kegiatan yang lumrah. Tapi data dalam hal ini berkenalan dengan bagaimana kita bisa menyadari tentang cara kerja otak kita untuk mendeskripsikan data itu krusial bagi teman-teman. Ada 4 level yang kemarin kita sudah bahas kan. Ada 4 level ya. Dari mulai engaging, connecting, touching, dan action. Nah, harapannya storytelling yang teman-teman desain, yang teman-teman susun dengan pendekatan baik pendekatan jurnalistik atau pendekatan yang ilmiah, itu hasilnya berharap bisa engaging, connecting, touching, dan berharap ada action, pengambilan keputusan. Nah, di pertemuan kedua kemarin juga kita ngebahas seputar gimana audiens kita bisa ketahui, kita kenal dengan audiens kita, kemudian kita target gitu ya. Kira-kira kalau audiensnya supervisor, apa yang harus kita lakukan? Kalau targetnya adalah manajer, apa yang harus kita buat strateginya? Bagaimana kalau kemudian eksekutif yang kemudian jadi target audiens kita, seperti apa kita bersikap? Di situ kita sudah memahami cara-caranya, bahkan kita sempat coba juga dalam menyusun teks. Kemarin juga sempat ada dialog.
yang saya berpikir dialog-dialog kita kemarin, walaupun hanya sebatas penggunaan chat saja, itu juga sudah memberikan respon yang cukup positif sejauh teman-teman masih tertarik untuk membahas tentang hal-hal yang berkaitan dengan data storytelling. Nah, kali ini juga nggak kalah penting, teman-teman semua. Apa yang kita bahas hari ini di topik yang pertemuan ketiga akan menjadi faktor penentu, kunci, final, yang pada akhirnya saya berharap dari pertemuan 1, 2, dan yang ketiga kali ini akan melengkapi kasanah berpikir teman-teman dalam sudut pandang komunikasi dan komunikasi terhadap data gitu ya, storytelling. So, izinkan saya untuk menyampaikan materi kita yang akan kita bahas di pertemuan kita yang ketiga. Di pertemuan kita yang ketiga kali ini, di hari yang ketiga, setelah beruntun 2 hari yang kemarin dan hari ini final di pertemuan kita yang ketiga, kita akan coba memproses, meng-create data story. Kira-kira strukturnya seperti apa. Dan kali ini agak lebih bersifat teknikal, dan saya berharap nanti teman-teman juga bisa keep up dengan yang sifatnya lebih teknikal kali ini. Dan upaya teknikal ini nanti juga sudah saya siapkan beberapa instrumen-instrumen yang teman-teman bisa akses sehingga bisa membantu kerja teman-teman nanti dalam mengerjakan capstone project yang teman-teman sudah rencanakan. Semoga di pertemuan ketiga topik kali ini bisa memvalidasi, memparipurnakan apa yang sudah kita bicarakan selama 2 hari kemarin. Kembali, saya memperkenalkan, nama saya Albertus Magnus Prestianta. Saya saat ini bekerja di PT Multimedia Digital Nusantara di unit yang namanya UMN Consulting. UMN Consulting adalah satu entitas yang memang bergerak di bidang research, data, dan insight, dan tentunya berharap dari para pegiat data juga bisa terlibat menjadi satu kegiatan bersama dengan mungkin nanti kita bisa berjumpa dalam kegiatan yang berbeda di UMN Consulting, karena dalam konteks di sini kami mengedepankan research, data, dan insight yang tentunya dibutuhkan sekali dari para pegiat data. Selain itu, saya juga menjadi pengajar di Universitas Multimedia Nusantara. Saya mengajar di Fakultas Komunikasi, dan dalam keseharian kegiatan saya terutama dalam kegiatan mengajar dan research, fokus saya pada digital media, literasi, dan disabilitas. Semoga itu bisa memberikan hubungan yang makin dekat dengan rekan-rekan, dan saya berharap di kemudian hari kita bisa jumpa di lain kesempatan. Hari ini teman-teman tidak seperti yang kemarin. Kalau kemarin ada 3 learning outcome, kali ini hanya 2. Kita fokus saja pada apa saja yang harus kita susun, compact saja, praktiknya langsung kita coba implementasikan. Nanti teman-teman bisa mengakses sumber-sumber yang saya sudah siapkan dan teman-teman langsung bisa coba. Nanti teman-teman juga bisa bertanya apabila ada hal-hal yang memang dirasa kurang dipahami. 2 topik yang kita akan bicarakan di malam hari ini adalah berkaitan dengan crafting data point of view dan make clear charts. Dalam konteks ini teman-teman, 2 learning outcome yang ingin dicapai adalah harapannya peserta bisa tahu tahap-tahap apa sih yang harus dilalui dalam menyusun story based on data. Jadi kalau ada data, bagaimana kita mengurainya, langkah pertama apa yang harus kita lakukan, hingga kemudian kita tahu apa yang harus kita bahas. Kedua, setelah kita tahu apa yang kita bahas, tentunya di dalam pembahasan dibutuhkan dukungan chart atau visualisasi yang sesuai. Di sini nanti saya akan sampaikan alternatif tipe-tipe chart yang kira-kira akan sesuai bagi kita sebagai pegiat data untuk menyampaikan wawasan atau temuan. Apakah modelnya eksplorasi atau modelnya eksplanasi? Nah, dalam pertemuan kali ini, kedua poin tadi kita akan coba bawa lebih teknis, sehingga saya harapannya nanti di pertemuan ketiga kali ini, teman-teman langsung bisa mencoba atau praktik. So, teman-teman, crafting data point of view. Kalau dari sini saya melihat sebagai sebuah upaya ketika teman-teman mengeksplor data, biasanya kita sudah memformulasikan apa yang hendak kita akan sampaikan. Nah, ketika kita sudah memformulasikan, pertanyaannya berhasilkah kita memformulasikan? Dan bisakah kita membuat formulasinya? Nah, disinilah
point of view yang kita coba bawa untuk mendapatkan gambaran besar tentang apa yang kita akan sampaikan, diurai secara bertahap dan semoga teman-teman bisa mengikuti prosesnya. Nah, dalam hal ini yang diharapkan teman-teman bisa memiliki data point of view. Bagaimana kita memulainya setelah kita tahu konteks apa yang harus kita berikan, setelah kita tahu di ujung sana ada audiens yang akan kita gapai, setelah kita belajar tentang bagaimana kita sebagai komunikator mendesain. Jadi pertemuan pertama kita bicara soal bagaimana komunikator kita sebagai komunikator menyampaikan pesan. Pertemuan kedua bicara tentang bagaimana kita menyampaikan pesan pada audiensnya, pada komunikan. Jadi lengkap ya, versi komunikator, versinya komunikan, dan hari ini pesannya yang kita bicarakan. Ada 3 elemen dalam 3 topik pembicaraan kita dalam data storytelling yang krusial, yaitu pembicaranya, pendengarnya atau targetnya, dan pesan yang dikirimkan. 3 aspek ini menjadi kunci validitas yang kokoh untuk dibicarakan di hari ketiga. Setelah kita bicara komunikator, kita bicara komunikan, dan kini kita bicara pesan. So how to plan a narasi, bagaimana membuat sebuah narasi dari data yang kita miliki dengan pendekatan jurnalistik. Pendekatan kemarin di pertemuan pertama yang kita bahas. Data storytelling punya ragamnya banyak. Salah satu pendekatan yang bisa kita pakai adalah pendekatan jurnalistik di dalam upaya kita menyusun narasi data. Karena pendekatan jurnalistik dipilih karena sifatnya yang kompak, sifatnya yang sederhana, sifatnya yang praktis, lugas. Dan harapannya bisa sampai tepat sasaran. Nah, itulah yang kemudian kita akan bahas di pertemuan hari ini. So, di tahap pertama, upaya kita tentu tidak lain tidak bukan. Apapun semua tahap dimulai dari ideation. Tidak harus pendekatan jurnalistik. Saya yakin pendekatan manajemen, pendekatan keuangan, finance, pendekatan akuntansi, pendekatan bisnis, semua akan selalu dimulai dengan ideation. Industri kreatif akan selalu dimulai dengan ideation, yaitu tentang cara untuk menemukan ide dan kemudian menceritakan data. Nah, dalam ideation teman-teman di sini teman-teman bisa lihat yang berwarna merah. Di situ ada beberapa ide-ide yang teman-teman mungkin bisa dapatkan gitu ya. Baik ide pertama datang dari rilis data publik, peristiwa yang terhangat, riset terdahulu, dan juga pertanyaan yang tak terjawab. Artinya di sini ada potensi untuk melakukan follow up dari kejadian yang sebelumnya. Kalau kejadian di Malang, di stadion di Malang itu kemudian bisa dianalisis karena data yang tersedia, misalnya saja kejadian di Malang kita analisis, misalkan kita menganalisis pembicaraan secara digital di Twitter misalnya, ini akan memberikan data yang baru dari pembicaraan publik, apakah tone-nya positif negatif atau justru netral. Kita nggak tahu, tapi yang paling penting dalam hal ini sebagai pegiat data bisa melakukan upaya follow up terhadap kejadian yang hangat. Peristiwa hangat kali ini di follow up melewat upaya pencarian pesan dari netizen yang ada di Twitter, kita kumpulkan dan kita analisis sentimennya positif atau negatif. Ini adalah salah satu upaya kita bisa mendapatkan ide. So, data dari publik menghubungkan dengan peristiwa yang hangat melalui sebuah riset yang kemudian cukup dekat, kemudian melakukan sebuah riset atau pencarian bahan riset dari penelitian yang terdahulu, serta ditambahkan dengan pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab, rasa-rasanya 4 cara ini bisa membantu kita mendapatkan ide. Idea. Jadi dalam konteks ini teman-teman, saya berharap teman-teman bisa mendapatkan gambaran bagaimana kita bisa mendapatkan ide setidaknya dari data publik, peristiwa yang sedang terjadi, penelitian-penelitian atau kajian terdahulu, dan pertanyaan yang belum terjawab menarik untuk di follow up. Contoh dari ideation kira-kira kita bisa dapat dari data publik, dari data
di sebelah kiri yang ada hubungannya dengan rata-rata konsumsi coklat bisa dikembangkan menjadi beberapa ide narasi. Jadi kalau ada data publik, ini kita menggunakan data publik ya. Dalam pendekatan penggunaan data publik seperti yang tertera saat ini, contoh dari data publik ini kita bisa breakdown dan bisa memberikan sebuah narasi pembahasan berkaitan dengan siapa saja negara yang mengkonsumsi coklat terbesar di dunia. Jadi di sini kita bisa tahu ini narasinya. Kalau ada kata terbesar, berarti kita bisa membahasakan dari 3 teratas, dan mungkin saja kita bisa membahas juga 3 terbawah di 2020. Dan kemudian kita bisa memfollow up lebih lanjut. Kenapa Swiss negara dengan konsumsi coklat terbesar? Ini kita bisa breakdown untuk dicarikan konteks jawabannya lewat sumber lain. Nah, dari sumber lain inilah kita bisa melengkapi kira-kira mencari jawaban kenapa Swiss menjadi negara dengan konsumsi coklat terbesar. Kemudian kita juga bisa follow up apa saja coklat yang khas dari Swiss, negara yang konsumsinya paling besar. Jadi setelah kita dapatkan tentang sumber lain kenapa Swiss konsumsinya tinggi, kita bisa breakdown apa saja jenis-jenis atau kekhasannya coklat-coklat Swiss sehingga itu menjadi sesuatu yang menarik. Mungkin rekan-rekan masih ingat tentang apa yang saya bicarakan di pertemuan kita yang pertama kemarin berhubungan dengan data harga emas yang terus meningkat berdasarkan sebuah siklus, dan kalau kemudian teman-teman di pattern, dilihat polanya, diambil setiap tahun, dan saya yakin datanya ada karena itu tersedia bebas, harga emas dalam konteks pemahaman saya belum melacak lagi saat ini, harga emas sejak tahun 2019 mungkin mundur ke belakang, mungkin 10 tahun, sampai dengan 2009, teman-teman bisa track berapa harganya. Dan kalau kemudian teman-teman bisa men-track ini, teman-teman juga bisa menanyakan, kenapa harga emas naik terus misalnya. Kalau harga emas naik, apa faktor yang menyebabkan harga tersebut naik? Hasil dari kemudian kemarin diskusi kita, apa yang membuat faktor harga itu naik, salah satu faktornya adalah India sebagai salah satu negara pembeli emas terbanyak. Sehingga keberadaan India yang membeli emas terbanyak, daya belinya cukup tinggi untuk upacara keagamaan dan upacara pernikahan, mendorong harga emas menjadi salah satu faktor siklus di setiap tengah tahun, mengkerek harga emas naik di dalam kuartal, entah di kuartal 2 atau di kuartal 3. Dan hubungan-hubungan yang semacam ini bisa teman-teman cari dan gali lebih lanjut. Ini adalah contoh bagaimana kita mengurai data dari publik, data yang tersedia di publik, data yang bebas kita bisa akses, kemudian menjadi sebuah story. Sehingga sebenarnya data ada di sekitar kita, tinggal bagaimana kita bercerita. Kalau kita tadi sudah punya idenya, ya, jadi kalau tadi di tahap pertama kita sudah dapat ide, maka kini kita akan berhadapan dengan angle. Setelah di breakdown idenya akan bicara tentang gempa di Indonesia. Misalnya tentang gempa di Indonesia. Itu idenya. Mau menceritakan gempa di Indonesia. Nah, gempa di Indonesia tentu punya track record datanya. Data bisa diakses secara bebas dari BMKG. Teman-teman bisa buka situsnya BMKG. Nah, dari data yang ada di pertanyaannya di Indonesia, pertanyaannya angle apa yang kita akan ambil. Teman-teman bisa bikin parameter. Angle dalam konteks kegempaan, misalnya kita tambahkan dengan pemahaman berkaitan dengan potensi tsunami.
Jadi ketika gempa di Indonesia dikaitkan dengan isu yang mana memiliki potensi tsunami, maka kita harus memahami bagaimana tsunami itu terjadi. Menurut kajian, sesuatu yang memungkinkan atau gempa yang memungkinkan berpotensi tsunami adalah lebih besar dari 5,5 magnitud atau amplitudonya, M besar. Di M besar magnitudenya akan mempengaruhi ada chance potensi untuk terjadinya tsunami. Nah, sekarang ketika kita sudah punya parameter, berarti nanti kita bisa breakdown ketika ada data dari 0 sampai mungkin 10 skala Richter di skala amplitudo M besarnya, magnitudo maaf, M besarnya itu kemudian kita bisa urai, ya kan? Dan dalam konteks ini, mana kemudian dari 0 sampai 10 yang kita petakan berdasarkan basis wilayah. Indonesia bagian barat, Indonesia bagian timur, barat, tengah, dan timur. Di antara-antara ini, kita tadi sudah sepakat di antara 0 sampai 10, kita mau ambil bagian yang memang punya potensi tsunami. Yang memiliki potensi tsunami tadi di angka 5,5 skala Richter. Artinya, ketika kita memiliki data yang berhubungan dengan kondisi di atas 5,5 skala Richter, kita sekarang akan membreakdown-nya berdasarkan Indonesia, berdasarkan wilayah. Ada di mana titik-titik yang memungkinkan terjadinya itu? Mungkin di sini kita bisa tandai, barat ada berapa banyak, timur ada berapa banyak, tengah ada berapa banyak. Nah, di bagian-bagian ini bisa dikumpulkan. Nah, teman-teman mungkin bisa melihat jadi contoh yang kemarin di pertemuan pertama saya urai, kita bisa memberikan gambaran-gambaran setidaknya dari sini angle yang akan kita bahas. Kita akan membahas tentang gempa yang berpotensi tsunami yang ada di wilayah di Indonesia dari tahun ke tahun. Dari sejak misalnya time frame yang teman-teman mau buat, misalnya dari tahun 2016 sampai 2020. Nah, ini salah satu cara ide yang kita bisa susun, kita bisa kembangkan dari angle-angle yang mungkin potensial kita gali. Nah, angle-angle tadi yang tadi saya contohkan sebelumnya, bisa kita serap dari bagaimana kita menetapkan news value. Saya yakin teman-teman tentu masih ingat berkaitan dengan news value di pertemuan pertama, kita sudah membahas tuntas ya kan tentang bagaimana kita bisa mendapatkan cara yang paling jitu untuk menyederhanakan informasi. Mulailah dari human interest atau mulailah dari impact, mulai dari tokoh-tokoh penting, misalnya tokoh-tokoh penting, 10 tokoh di Indonesia yang memiliki kekayaan terbanyak atau pelaporan kekayaan terbanyak, atau 10 tokoh di Indonesia, tokoh politik di Indonesia yang paling sederhana. Nah, tokoh prominent didekatkan dengan satu faktor, misalnya faktor tentang informasi tentang sederhana. Siapa sih yang hidupnya paling sederhana? Nah, ini di sini teman-teman bisa membuat breakdown. Prominent tadi idenya, sederhana bisa menjadi topiknya, dan dalam konteks sederhana adalah dilihat dari perolehan gajinya misalnya. Itu siapa yang lebih besar dari berapa, lebih kecil dari berapa. Teman-teman buat range-nya, dan dalam range ini bisa jadi angle. Nah, tadi kita masuk dari prominent. Kita juga bisa masuk dari istilahnya yang tak terduga. Siapa kemudian yang teman-teman dalam hal misalkan tadi ya 10 tokoh politik. 10 tokoh politik yang memiliki misalnya pendidikan. Dalam hal apa? Oh, memiliki pendidikan yang ditelusuri misalnya
ada hubungannya unexpectedness nih di sini. Ada pendidikan yang relevan. Pendidikan yang relevan sama bidangnya. Nah, ini jadi angle nih, teman-teman bisa browsing nih sebagai capstone project. Relevan nggak ya dengan pendidikan tokoh politik itu dengan jabatannya saat ini? Pendidikannya relevan nggak sama jabatannya? Pendidikannya berapa lama studinya selesai? Topik apa yang dibahas dalam setiap skripsi, tesis, sampai disertasinya misalkan. Nah, ini sudah bisa menjadi angle. Nah, ketika teman-teman punya angle nomor 1, angle nomor 2, angle nomor 3, sekarang teman-teman menyusun angle 1, angle 2, angle 3. Human interest ini tentang korban dari kejadian di Malang. Teman-teman bisa list 1, 2, dan 3, lihat level urgensinya. Dari nomor 1, ide nomor 1, nomor 2, nomor 3, disusun kira-kira mana ya yang memiliki urgensi tertinggi. Misalnya nomor 3 jadi urgensi tertinggi. Naik. Kemudian antara 10 tokoh politik sama yang hidupnya sederhana, prominent akan memiliki daya tarik lebih tinggi. Jadi dengan daya tarik yang lebih tinggi, nomor 1 menjadi nomor 2, nomor 2 menjadi nomor 3. Teman-teman sudah bisa menyusun, nomor 2 maksudnya. Teman-teman sudah bisa menyusun story dan juga sudah bisa menetapkan mana yang urgent diceritakan duluan, mana yang kemudian diceritakan berikutnya. Hal-hal semacam ini bisa teman-teman lakukan karena pendekatan jurnalistik tadi membantu kita untuk menyusun rencana. Contohnya ini seperti di gambar, bisa juga dihubungkan dengan angle hubungannya bangkitnya bisnis hotel di tengah pandemi COVID. Ini unexpected, kita tidak menduga ternyata tingkat penghunian kamar hotel berbintang di 2020 ke 2022 ternyata ada pergerakan misalnya ya di 2021 dengan 2022. Nah, ini mungkin nanti bisa jadi bagian di mana teman-teman memberikan analisis. Ini contoh yang lain. Yang kedua, tadi kita sudah bicara hal-hal yang berkaitan dengan pertama ide, ya kan? Kita sudah ngomongin ide. Sekarang yang kedua tadi kita membicarakan soal angle. Sekarang pemberhentian kita yang ketiga, kita bicara soal konteks. Nah, pahami konteks datanya. Data ini dari mana? Siapa yang mengeluarkan? Tentang apa? Kapan? Kemudian teman-teman sudah bisa tahu dalam konteks ini, kemudian nanti turunan berikutnya kalau dari mana tadi tentang where, who, when, what, how, dan seterusnya. Teman-teman sudah bisa membreakdown sendiri. Nah, tujuan dari konteks tadi adalah supaya data tadi cocok ditujukan pada siapa. Nah, pertemuan kedua kita sudah bicarakan ini kemarin. Kita sudah bicarakan tentang buat siapa target data ini. Buat peer, orega, atau buat atasan, atau buat direksi, buat siapa? Walaupun datanya sama, informasinya sama. Informasinya tentang okupansi kamar hotel misalnya. Karena teman-teman mungkin ada yang bekerja di industri perhotelan, hospitality, occupancy rate. Nah, dalam konteks occupancy rate datanya sama, tapi ketika kita bicara dengan peer group, kita bicara dengan atasan kita, supervisor atau manajer, direksi, semua
strateginya beda. Jadi kalau kita udah tahu strateginya beda, mestinya kita lebih cerdas, lebih cermat tentang bagaimana kita merancang cerita kita. Materinya apa, mau sebatas memberitahu masalah atau sebuah analisis, apakah strategi kita adalah proaktif. Mari kita bahas ya, ada proaktif, ada reaktif, ada prediksi atau forecast. Yang mana yang akan dipakai? Pesan ini buat siapa? Strategi mana yang kita pakai? Nah, ini nanti kemudian berhubungan dengan cara penyampaiannya. Apakah menggunakan cara penyampaian visual atau verbal? Dibagi berdasarkan waktu. Saat ini, sekarang, atau now, atau later, nanti. Ketika kita diberikan waktu yang lebih banyak. Strateginya. Lihat betapa kita sudah bisa mengkaitkan apa yang kita bahas di pertemuan pertama, di pertemuan kedua, dan kini direlevansikan dalam sebuah strategi yang pas supaya teman-teman bisa mendesain cara yang paling enak untuk mungkin bagi teman-teman bisa membuat paya strateginya. Kita udah bicara komunikatornya, kita bicara soal konteksnya atau lawan bicaranya, kini kita bicara desain kontennya. Nah, ini seperti ini contoh-contohnya yang teman-teman, saya yakin teman-teman bisa melihat dan datanya banyak. Konteksnya tentang sexual violence in Singapore, dan dalam konteks itu materinya disampaikan dengan informatif, infografis, untuk perempuan dan orang tua. Ini target-targetnya disampaikan secara ringkas. Satu pilihan tabel dengan satu pilihan chart dengan penjelasan yang buat saya sudah cukup komprehensif. Setelah itu, setelah kita tahu bahwa yang pertama tadi tentang ide, kedua angle, yang ketiga kita bicara tentang apa tadi ya? Lupa saya. Konteks. Ini yang keempat kita bicara tentang bagaimana kita bisa mendapatkan data yang terbaik yang kita perlukan. Nah, oleh karena itu pertanyaannya adalah dibangun dari data dulu atau dibangun dari ide dulu. Saya sih berharap teman-teman memiliki ide dulu sehingga teman-teman bisa mengetahui di mana datanya dicari dan kemana penelusuran data berikutnya. Kalaupun Anda sudah punya data, lakukan treatment seperti berikut. Ketika data Anda dapatkan terlebih dahulu, berarti sekarang figurnya berbalik. Kalau data udah punya, kita naik ke atas. Dari data ke ide, angle, baru konteks. Idenya mau menyampaikan sesuatu, angle-nya apa, konteksnya gimana. Jadi dalam hal ini bisa berjalan dua arah. Data yang bagus tentunya data awal yang memicu ide narasi umumnya belum cukup hanya sekedar data sederhana. Ada upaya-upaya untuk melengkapinya, baik lewat wawancara atau pembersihan data, reduksi data, dan seterusnya. Sehingga upaya-upaya untuk melengkapi data tetap harus diberikan pemahaman. Data tidak bisa dipahami begitu saja. Tugas teman-teman juga bisa memberikan wawasan interview dari ahli yang memang membicarakan atau paham tentang dunia itu tadi. Jadi kalau teman-teman berusaha untuk memahami data dan kemudian mengalami kesulitan, jangan ragu untuk mencari second opinion atau pendapat lain lewat upaya-upaya interview. Data collection dari data publik bisa dilakukan kalau di Indonesia ya dari Wikipedia, Wikidata, user generated data, atau open government data seperti data.gov, data.go.id, statistik office seperti BPS, BPS, dan lain sebagainya, Eurostat, dan seterusnya, open data lainnya, data science platform, Kaggle, Codalab,
crowd analytics juga bisa ditelusuri. Ini contoh-contoh sumber data yang kita bisa pakai supaya kemudian kita tidak minim referensi tentang bagaimana data-data ini bermanfaat buat kita dalam menjanjikan data. Tapi kalau teman-teman punya data di dalam perusahaan, itu tentunya juga lebih bagus karena langsung spesifik. Perusahaan atau institusi tempat teman-teman bekerja. Setelah tadi kita menyusun ide, setelah kita sudah punya ide, saya ganti dulu, kelihatan. Kita sudah punya ide, nomor 1. Nomor 2, kita sudah punya angle. Nomor 3, kita punya konteks. Ini nomor 4, tadi kita sudah punya datanya. Saatnya semua ini disusun terstruktur. Maka pendekatan nomor 4, buatlah outline. Storyboarding membantu kita untuk memecah kebingungan. Supaya dalam menyusun cerita atau narasi, kita bisa meletakkan kalimat paragraf, visualisasi data melalui upaya storyboarding atau outlining. Kalau di sebelah tulisan Anda itu adalah data, mungkin teksnya memberikan pendamping. Jadi kalau di sini ada tabel, misalkan dalam sebuah report ada tabel, ini report Anda misalkan seperti itu, berikan konteks storyboarding. Di sini bicara apa, di sini bicara apa. Siapkan template sederhana untuk menyusun sebuah narasi. Kemudian kita bisa menggunakan prinsip piramida terbalik dari media, mana yang urgent untuk disampaikan dan mana yang kurang penting. Tadi kita sudah membuat list, kini kalau ada banyak tulisan, kita sederhanakan saja. Kalau hanya 300 kata, teman-teman harus bisa menyusun kira-kira dalam 300 kata, apa saja yang akan kita sebutkan. Nah, kira-kira gitu. Kita bisa menggunakan prinsip piramida terbalik. Ini contoh-contoh outline, teman-teman, nanti bisa diakses lebih lanjut. Sehingga sebenarnya dalam upaya tadi kita memahami kerja berpikir kita, teman-teman tadi sudah tahu bahwa ini frame-nya ketika ada information collection tentang topiknya, maka kita sudah dapat ide topik, barulah kita melakukan data collection. Data collection bisa juga dilengkapi dengan interview. Dan dalam proses itu, ini saya yakin teman-teman kemarin di pertemuan-pertemuannya sudah belajar tentang data cleaning, data exploration, data analysis, dan data visualization. Disinilah kemudian tugas kalian, tugas teman-teman, setelah mengetahui kalian sebagai komunikan akan bicara sesuatu, rekan-rekan akan membicarakannya kepada komunikator. Maka ketika pesan dilancarkan, tugas teman-teman mendesain storyboard-nya. Pesan apa yang mau disampaikan? Bagaimana kita menyusunnya? Pertemuan 1 kita sudah membicarakan itu, pertemuan 2 kita membicarakan lawan bicara kita, pertemuan kali ini mestinya genap memberikan pemahaman bahwa teman-teman perlu menyusun pesan dengan strategi yang kemudian terstruktur, terukur, terencana. 3T, terstruktur, terencana, dan tepat sasaran tadi ya, supaya teman-teman bisa maksimalkan pesan yang dibuat. Sebelum saya lanjut ke bagian yang kedua, apakah ada yang mau dikonfirmasi dulu? Silakan teman-teman boleh mendrop chat komen di kolom chat sehingga saya bisa dapat gambaran apa-apa saja yang kira teman-teman bingung nih, silahkan
Bapak Ibu. Baik, terima kasih Pak Thomas Budiarto. Kenapa konteks ditaruhnya di belakang? Sebenarnya kalau saya kembali ke chart yang di sini, ini fluid saja sih, fluid. Kenapa konteks ditaruhnya di belakang? Sebenarnya saya tadi mau memberikan gambaran tentang awal dari sebuah sesuatu yang kita mau sampaikan, idenya harus datang dulu. Kita mau ngomong apa? Oh, kita mau ngomong tentang, misalnya tadi di sini kita mau bicarakan tentang harga emas naik gitu ya. Atau potensi gempa, kita datang dulu idenya, menemukan angle-nya buat siapa gitu ya. Jadi kita jangan di reverse dari orangnya siapa, terus kemudian mengetahui audiens penting, tetapi setidaknya kita sudah punya strategi. Kita sebagai komunikator tidak hanya mengandalkan tentang audiens mau dibicarakan apa atau audiens butuh apa. Seperti halnya tadi pagi saya dengarkan sebuah podcast ada orang yang inovator, misalnya saya menggunakan halaman ini, inovator, atau Apple baru-baru ini nge-launching handphonenya iPhone yang paling baru. iPhone yang paling baru punya yang disebut Dynamic Island. Mungkin kalau teman-teman browsing nanti silahkan dicari. Dynamic Islands ini kalau dengan cara berpikirnya yang non-linear seperti yang dilakukan Apple, dia punya idenya dulu. Dia punya angle-nya, baru dia disampaikan ke konteksnya, buat siapa, targetnya. Jadi kalau Apple menanyakan tentang pertanyaannya tentang, Apple bertanya tentang, kamu para pengguna handphone, kamu butuh apa? Para pengguna handphone pun pasti akan juga berpikir, oh saya belum tahu saya butuh apa. Ya handphone saat ini sudah cukup buat saya. Tapi kalau seorang inovator berpikir tentang ada sesuatu yang kita bisa supply. Jadi konteks ditaruh di tengah. Kurang lebih seperti itu, Pak Thomas. Kemudian, apakah narasi dan konteks selalu berasal dari referensi, sumber-sumber, dan seterusnya? Kalau kita sudah punya desain tentang apa yang mau kita sampaikan dari data, seperti contohnya kasus Titanic yang saya urai kemarin di pertemuan pertama, pada akhirnya narasi jalan duluan. Apakah referensi, sumber data, dan seterusnya itu perlu? Ya, di pertemuan kedua ada 5 story plan. Pertemuan kedua membicarakan 5 poin plan tadi ya. Di poin pertamanya membicarakan tentang ada kondisi kejadian apa. Dan untuk menjelaskan itu, sometimes kita butuh referensi, kita butuh sumber, kita butuh jurnal, berita, wawancara, informasi dari media untuk memvalidasi argumentasi awal kita. Sebab data sendiri saja terkadang tidak cukup kuat untuk memberikan penggambaran. Oleh karena itu, Pak Satrio, saya mungkin mengusulkan bisa kita melengkapi narasi dan konteks dari sumber-sumber yang di awal. Bahkan sumber-sumber referensi jurnal berita media bisa menjadi trigger kita untuk mendapatkan ide bahasan. Semoga bisa menjawab, Pak. Berikutnya, kalau dari pertanyaan, sebentar. Pertanyaan dari Bu Amelia Fadilah. Berarti dalam pengumpulan data, kita harus tahu dulu memerlukan data apa saja dan bagaimana akan diolah nantinya. Saya sependapat, Bu. Kalau Ibu menanyakan posisi tadi, typically ada data di depan mata, kadang kita bingung mau mulai dari mana. Ada data yang melimpah, kita bingung kita mau mulai dari mana. Mungkin salah satu caranya adalah kita memilih sesuatu yang kita minati, yang kita kuasai. Kalau saya suka tentang misalnya dunia film, misalnya begitu, saya akan mencari data yang ada hubungannya dengan berapa transaksi yang berhasil diperoleh Marvel lewat tampilan layar lebar dan OTT.
Jadi saya sudah tahu motivasinya, saya sudah memiliki motivasi, saya sudah memiliki preferensi, sehingga barulah di situ saya mencari data. Dan kalau masih bingung apa saja data yang dibutuhkan dari satu ide dan cara mengolahnya, bagaimana langkah-langkahnya. Nah, tadi Bu, kembali kepada motivasi dan kembali pada apa yang kita sukai. Kalau kita data publik yang kita akses, tentu kita harus sadar ada keterbatasan data publik. Tapi kalau kita bekerja pada institusi, mestinya atau perusahaan, kita mestinya tahu bahwa setiap kali perusahaan memiliki catatan track record. Dan kalau perusahaan tidak punya track record, berarti tugas rekan-rekan adalah mempersiapkan track record-nya. Nah, dalam konteks ini bisa disesuaikan. Di sini ada yang raise hand, boleh disampaikan, nyalakan mikrofonnya, Pak. Betulkah ada yang raise hand tadi kalau nggak salah? Oke, nanti kalau mau raise hand boleh silahkan langsung nyalakan mikrofon ya Pak atau Ibu. Jadi kalau saya berharap teman-teman tadi bisa juga mencari, menggali lewat motivasi, minat, dunia yang dikuasai. Dan biasanya kalau kita tahu yang dikuasai, biasanya kita tahu sumber datanya. Kalau di tempat kerja mungkin juga bisa disesuaikan dengan apa yang sedang dikerjakan Bapak Ibu. Kalau datanya tidak ada, artinya tugas Bapak Ibu adalah merancang data, merancang konsepnya, sehingga kemudian pekerjaan bisa menjadi lebih mudah. Kak, kalau misalnya dari Bu Putri Natari, kalau misalnya kita bahas riset terdahulu, yang namanya riset kan kadang ada bahasa-bahasa ilmiah yang susah sekali dicari padanan katanya. Kalau targetnya publik secara umum, tipsnya gimana ya biar kita bisa dimengerti oleh umum? Wow, ini bagus banget. Bu Putri, nanti Bu Putri boleh nge-search yang namanya The Conversation. Saya enter di sini. The Conversation. The Conversation ini menarik banget. Dia punya tagline, disiplin ilmiah, gaya jurnalistik. Ini tagline-nya bagus banget. Jadi apa yang dialami Bu Putri dalam konteks ini adalah kadang informasi dalam jurnal itu begitu sophisticated, canggih, keren, tapi susah banget dipahami. Nah, The Conversations memberikan value proposition pada level itu. The Conversation mencoba memberikan sajian yang berbeda. Conversations menawarkan value proposition, biarkan kami yang menceritakan, biarkan mereka yang membahas tentang kajian-kajian ilmiah. Nah, idenya gimana, bahasanya seperti apa, langsung saja Bu Putri ngecek The Conversation ID. Di Indonesia ada Conversation, untuk kemudian dibahas di situ. Itu biasanya hasil penelitian, hasil dari jurnal. Mereka membicarakannya secara ringan dan mudah dipahami. Contoh konkretnya ada di sana. Kadang saat ide dari Bu Siti Khadijah, kadang saat ide sudah muncul, kita terbentur dengan pengumpulan data. Tidak semua data yang mendukung itu valid dan komprehensif. Jika memilih solusi, mendapatkan dataset dulu baru dicari insight-nya, lebih sulit mencari ide dan news value-nya. Baik, saya sepakat Bu. Ini yang dihadapi oleh Indonesia. Kenapa data storytelling di Indonesia yang belajar banyak, tetapi saya kemarin ngobrol dalam sebuah kajian bersama teman-teman di media yang ngubungin soal data journalism. Tantangan seorang data analis kini, kalau dia bukan dari perusahaan atau tempat dia bekerja, mengandalkan dari data-data publik, data publiknya belum open access. Atau data publiknya tidak ramah akses. Nggak open dan nggak ramah. Nah, disinilah yang biasanya selalu menjadi momok. Sehingga ketika datanya terbatas, ide kita biasanya menjadi tidak bisa dijalankan. Oleh karena itu, dibalik, di reverse. Apa data yang tersedia, itu kemudian yang kita uraikan dilengkapi dengan data tambahan. Seperti interview, seperti literatur-literatur terdahulu,
kumpulan data di masa-masa yang sebelumnya. Semoga itu bisa memberikan gambaran tambahan ya Bu Siti. Terima kasih. Baik teman-teman, happy juga dari teman-teman ternyata memberikan banyak sekali respon. Dan dalam pertanyaan-pertanyaan tadi, saya tahu mungkin saya masih ada terbatas, tetapi setidaknya berdasarkan pengalaman, kurang lebih dalam kegiatan saya melakukan research di universitas hampir 10 tahun, dan kemudian kegiatan di UMN Consulting dalam 2 tahun terakhir ini, saya merasakan betul bahwa data itu menjadi sangat penting, dan but sometimes data tidak kita bisa temukan secara mudah. Nah, tugas kita adalah kita memainkan posisi. Kalau data ada, kita melakukan strategi apa? Kalau datanya nggak ada, strategi apa yang kita sesuaikan? Ini tentang bagaimana kita mendevelop sebuah pesan. Baik, saya lanjutkan rekan-rekan. Ketika tadi kita sudah bicara soal tadi ya, bagaimana kita mendesain, setidaknya ada 5 pokok, sampai dengan kita tadi membuat sebuah storyboarding, storyboarding. Nanti saya akan bantu teman-teman dengan lembar kerja. Nanti silakan diakses, akan saya tampilkan berikutnya. Izin Bapak Ibu, saya minta waktu sebentar, saya perlu minum air putih sebentar. Baik, teman-teman. Kita kini masuk dalam part yang kedua, pertimbangan dalam menentukan chart yang sesuai. Selain problem tentang bagaimana kita menyusun teksnya, membuat narasinya, kadang tantangan yang juga dihadapi oleh para pegiat data adalah visual kayak apa yang sesuai. Datanya kayak gini, visualnya lalu gimana? Itu dua polemik yang kerap kali kalau saya bertemu dengan tim saya yang ngobrolin tentang data, selalu mengalami tantangan ketika mencoba mempadu-padankan antara narasi dan visualnya. Saya coba membantu memberikan guidance buat Bapak Ibu, semoga ini nanti bisa juga jadi wawasan baru buat rekan-rekan. Saya typically simple saja. Kalau kita bertujuan untuk mengeksplorasi, tadi ya, atau kita bertujuan untuk menjelaskan sesuatu, lihat gaya daripada masing-masing chart. Dari buku 2RT di tahun 2019 tentang visualisasi, yang saya coba kumpulkan dalam bukunya, dia mengklasterisasi. Ketika mengexplain, gunakan chart yang sederhana. Sebab chart yang kompleks memang kadang membuat kita jadi keren, membuat kita jadi wow. Tapi pada akhirnya ini tentang pesan, Bapak Ibu. Sekali lagi, ini tentang pesan, meaning. Ini tentang pesan, ini tentang meaning. Sampai nggak ya pesan meaning kita itu? Apakah kita mengutamakan untuk tampak hasilnya keren ketimbang kemudian kejelasan daripada poin-poin yang mau disampaikan? Silakan Bapak Ibu memilih. Mau memilih keren atau jelas? Kalau keren dan jelas bisa dijadikan satu, itu bagus banget. Tapi ketika berhadapan dengan infografis yang impresif, buat saya boleh impresif asal jelas. Jelas menjadi standar nomor 1, keren menjadi tambahannya. Kalau kita lihat dalam buku, dalam penjelasannya Duerte menjelaskan bahwa lebih baik kita menyebutkan atau menghasilkan banyak sekali grafik yang dimunculkan dalam sebuah laporan. Yang penting terstruktur, jelas, dan sederhana. Kita boleh menggunakan chart yang ada di sebelah kiri ketika kita mau memberikan gambaran distribusi, eksplorasi tentang satu hal. Ada distribusi gambaran
ada sebuah pattern yang belum baku, kita bisa menggunakan model chart yang seperti ini untuk mengeksplorasi. Nah, ini bisa dilihat ketika kemudian teman-teman mengeksplor, artinya di sini ada beberapa variabel nih, tidak lagi satu. Ketika mengeksplain, better satu variabel di-explain, satu variabel di-explain. Tapi kalau mau explore, mengkaji, ada variabel nomor 1 di sini, ketemu sama variabel nomor 2 di sini. Jadinya misalnya gambar scatter chart. Boleh juga scatter plot ini dipakaikan. Boleh, kenapa tidak? Kemudian kalau kita punya beberapa variabel, kita dari sini juga bisa menggunakan model tabel atau chart yang menggambarkan radar ketika kita punya beberapa indikator poin. Poin A, poin B, poin C, D, E, F, G, H. Misalnya kita punya poin seperti itu. Dan ketika parameternya jelas, maka kita bisa menggunakannya. Artinya dalam konteks ini Anda minimal memiliki lebih daripada 2 variabel. So explore sometimes menggunakan lebih sama dengan 2 variabel. Dan ketika menjelaskan sesuatu, umumnya cukup 1 variabel saja. Jelaskan 1 variabel ketika berusaha untuk mengeksplor untuk menemukan sebuah pattern, Anda bisa menggabungkan sejumlah variabel. Ketika digabungkan ketemu pattern, nah pattern yang hijau ini adalah yang diceritakan. Ketika gambarannya seperti ini, kita bisa menceritakan gambaran yang misalnya biru ini lebih besar. Ini ketika eksplorasi. Jadi ketika eksplorasi, Anda bisa menggabung-gabungkan beberapa variabel dan sajikan dengan chart-chart yang memang tujuannya untuk eksplorasi. Dan dari situ barulah Anda menjelaskan secara bertahap lewat narasi. Nah, teman-teman, saya membantu teman-teman juga, mungkin ada yang pernah lihat, tapi kalau belum pernah lihat, di sini di Financial Times Visual Vocabulary Guide, teman-teman nanti boleh mengunduh referensinya atau kata kuncinya dicari di browser, Visual Vocabulary Guide. Ini menarik banget, teman-teman. Nanti teman-teman bisa lihat di sini. Maaf. Ya, di Vocabulary Guide. Teman-teman bisa lihat di sini ya, di Vocabulary Guide. Di Vocabulary Guide yang seperti di layar, semoga teman-teman bisa melihat layar saya yang ada hubungannya dengan Vocabulary Guide. Yes, semoga Vocabulary Guide yang terlihat ya di layar teman-teman. Di sini ada situs yang bisa teman-teman gunakan. Dan di situs itu teman-teman bisa langsung bisa lihat ketika mau membicarakan soal deviation, mencoba melihat deviation itu gimana, chart apa yang bisa digunakan, teman-teman bisa lihat di situ. Ini saya bagi di chat, jadi teman-teman bisa pakai, teman-teman bisa lihat. Ketika nanti narasinya mau melihat hubungan korelasi, teman-teman bisa lihat di sini korelasi, bisa pakai scatter plot, bisa pakai line column, bisa pakai bubble, bisa pakai XY heat map. Nah, ini teman-teman bisa menyesuaikan. Kalau teman-teman mau lihat ranking, teman-teman bisa lihat pakai bar order yang sederhana dan bisa dijelaskan ada model-model yang bisa teman-teman gunakan. Ketika lihat distribusinya, juga teman-teman bisa lihat penggunaannya. Sampai di sini teman-teman, di bagian yang barusan saya sampaikan berkaitan dengan Financial Times Visual Vocabulary, saya pikir teman-teman nanti tinggal mengunduh. Kalau sudah diunduh, teman-teman bisa lihat di sini, diunduh, dilihat maps-nya, mana yang paling sering dipakai, mana yang paling banyak, dan kapan dipakainya, di semuanya di situ ada penjelasannya. Di sini juga ada penjelasannya. Misalkan kapan kita pakai column stack, ketika pasti simple way to showing part the whole of relationship. Jadi ke teman-teman di sini ini penjelasannya tentang satu hal. Pakai sunburst ketika kapan, pakai diagram Venn ketika ngapain, waterfall chart kayak apa dan seterusnya. Saya pikir nanti teman-teman bisa menyesuaikan dari situ. Magnitude dan seterusnya. Tadi ya, teman-teman bisa ambil contoh dari sini. Saya butuh pendapat dari teman-teman, apakah ada yang pernah mengakses vocabulary, visual vocabulary ini? Thank you Pak Yohanes, berguna banget. Terima kasih. Sama-sama Pak, semoga bermanfaat.
Kalau pernah Pak Anggoro, wah pernah, berarti sudah punya gambaran, setidaknya tinggal diimplementasikan. Vocabulary Guide ini buat saya cukup membantu setelah kita tahu dari mana kita membuat desain story-nya, dan dari situ kita arahkan sesuai dengan goal ending terakhirnya. Kalau saya tadi mau meng-explain, berarti model explain-nya adalah tentang time, over time, berarti saya bisa mengklasterkan dengan warna yang hijau ini, yang change over time. Kita tinggal cari mana yang kita mau pakai. Nah, tinggal sesuai kebutuhan. Semoga bermanfaat teman-teman. Ini juga didesain sedemikian rupa. Lagi-lagi yang buat Financial Times basicnya media. Dan ketika media mencoba menyederhanakan konsep-konsep atau penjelasan, mereka coba membuat modulnya. Semoga bermanfaat. Kemudian saya lanjut. Kalau tadi kita sudah tahu karakternya, teman-teman juga upaya yang dan percaya sih, apalagi Anda memiliki perspektif sebagai seorang komunikator yang berusaha menyampaikan pesannya seringkas, selugas, sesingkat, sepadat mungkin. Dalam konteks ini Anda perlu melakukan yang disebut dengan amplify data point. Ada dua sisi yang teman-teman bisa lakukan. Goalnya adalah mengamplifikasi. Dan dalam upaya mengamplifikasi, ada memberikan highlight terhadap sesuatu yang Anda mau sampaikan, Anda bisa melakukan pemilihan warna. Misalnya saja pada chart, bar chart atau pie chart seperti ini yang teman-teman bisa langsung petakan dengan dua warna yang berbeda, dua warna yang kontras. Satunya diberikan warna yang natural atau gray color, yang satunya diberikan warna yang pop color. Jadi kasih warna netral atau gray color, dikasih kontranya adalah pop color. Ini berdasarkan hasil kajian dari bacaan saya di bukunya Duerte. Di Duerte kemarin 2019, dari bacaan buku itu, hasil kajian membuktikan warna grey adalah warna yang paling aman untuk membicarakan warna netral. Pop-up color tentu bisa macam-macam yang memang kontras dengan warna abu-abu. Jadi kalau teman-teman sudah punya data dan data itu mau disampaikan pada pimpinan atau kolega atau publik, langsung kalian, teman-teman, rekan-rekan mau sampaikan apa? Oke, kalau menyampaikan satu poin, berikan highlight yang istimewa berbeda di chart yang teman-teman sajikan. Itu ketika teman-teman memberikan highlight. Teman-teman juga bisa memberikan label data dengan warna yang berbeda. Kalau teman-teman mau memastikan ada specific number yang harus ditunjukkan atau ditekankan karena angkanya signifikan, maka teman-teman bisa memberikan label angka dengan memperbesar ukurannya. Jadi kalau misalkan bar chart tadi di titik teratas, teman-teman membutuhkan penekanan. Jadi kalau dalam bicara verbal, seperti yang kemarin mungkin sudah kita bicarakan, perlukah kita penekanan, stressing, penjedaan, menaikkan pitch volume? Kalau secara verbal itu perlu dilakukan. Begitu juga dalam gambar visual. Dalam gambar visual, teman-teman bisa memberikan highlight angkanya. Highlight warnanya, label pada titik-titik tertentu yang rasanya teman-teman perlu highlight, tekankan poin yang mau disampaikan. Contohnya adalah seperti yang ini misalnya. Bisa model yang seperti ini. Atau menggunakan model yang ini. Nah, silakan sesuai kebutuhan teman-teman. But the key point is amplify your message, amplify your data, sehingga kemudian terungkap apa maksud, poin, tujuan Anda menyampaikan sebuah pesan. Sampai di sini dari yang nomor 1 tentang sikap kita mau mengeksplor atau mengeksplain, kemudian visualisasi yang kita bisa gunakan, plus
amplify your data, apakah ada yang teman-teman mau tanyakan terlebih dahulu? Saya berusaha sekompak mungkin, sesingkat mungkin, karena visualisasi banyak sekali rules-nya, tapi saya mencari patikan 3 rules ini saja, supaya teman-teman tidak mengalami, tidak kewalahan untuk menggambarkan visualisasi dari data yang teman-teman miliki. Baik, Pak Igede Bayu Sedana, kalau dari datanya yang ada di visual vocabulary, ada yang dominan gelap dan ada yang terang. Memang di dalam sini nggak dijelaskan lebih lanjut, Pak. Tapi kalau kemudian saya melihat di sini, kelihatannya memang mereka tidak berencana untuk membedakan satu dengan yang lain. Mohon maaf, Pak, saya belum bisa menjawab bagian itu. Yang kedua, Bu Evina Widianawati, untuk perpaduan warna, apakah ada rules-nya? Oh, baik. Untuk perpaduan warna, apakah ada rules-nya? Baik. Beberapa kali saya ikut seminar berkaitan dengan data visualization. Ada 2 hal yang teman-teman perlu pastikan berkaitan dengan perpaduan warna. Kalau tadi ini tentang highlight, pasti harus pertama kontras. Yang kedua, gradasi. Misalnya, gradasi menunjukkan semakin tinggi tekanan air, semakin gelap warnanya. Dari biru terang menuju ke biru gelap. Untuk satu aspek, misalnya tekanan air tadi, kita menggunakan warna biru dengan standar gradasi. Dari warna yang paling terang sampai paling gelap itu menunjukkan kesenyawaan atau kesejajaran, sehingga warna bisa memberikan penekanan yang membantu menarasikan semakin gelap semakin terang. Semakin gelap semakin besar tekanannya. Itu untuk membicarakan tentang kadar. Dari yang ringan ke yang berat, dari yang tinggi ke yang rendah, seperti itu. Itu dengan gradasi akan cocok. Sementara kalau yang kontras, ini sifatnya lebih kontradiktif. Dari misalkan angka terendah ke angka tertinggi. Bahwa ada standar, kalau warna merah itu misalnya range angka, menggunakan interval ya Pak, Bu, angka 0 sampai 30. Kemudian warna orange untuk range yang berbeda sampai berubah warnanya menjadi kuning. Gimana kuning saya? Nggak kelihatan. Semoga kelihatan. Sampai berubah menjadi hijau. Nah, ini kontras. Dan dalam pemilihan warna yang kontras ini, dari merah ke hijau, biasanya dihubungkan dari kutub yang berbeda, yang ekstrim. Dari yang paling kecil angkanya misalnya, menjadi yang paling besar angkanya, dan setiap besar dan kecil itu memang memiliki makna. Bisa juga dilakukan seperti itu, kontras beda warna gitu ya kira-kira. Sehingga teman-teman dari sini bisa memberikan pendekatan yang paling pas. Kurang lebih seperti itu, Bu. Semoga bisa memberikan penjelasan. Baik, teman-teman. Kalau tadi sudah cukup jelas, silahkan di-scan QR Code yang saya sajikan ini. Kalau tidak, bisa juga mengakses https://bit.ly/AMP Content Outline. Nah, rekan-rekan, apa yang saya sajikan, yang akan saya tampilkan berikut ini, saya berikan eksklusif buat rekan-rekan yang hadir hari ini.
Semoga teman-teman bisa menggunakan tools ini agar teman-teman bisa lebih mudah membuat outline berdasarkan template yang saya siapkan. Jadi ketika saya meminta tim saya untuk membuat semacam ide sebelum dia produksi, ini bicara soal efisiensi dan efektivitas, Bapak Ibu. Ini bicara soal efisiensi dan efektivitas. Wah, mohon maaf, baru ngetik hilang. Saya kembalikan dulu. Ya, maaf Pak, Bu. Saya kembalikan lagi, semoga bisa diakses. Silakan Bapak Ibu boleh nge-scan. Saya bantu juga, misalnya begini. Nah, ini linknya saya kasih juga deh di sini. Boleh dengan menggunakan Bitly ini, jadi supaya nggak lupa, nanti ketik saja AMP Content Outline, atau lewat scan, atau lewat barusan drive yang link saya kasih. Ini saya membagikan kiat ini kepada rekan-rekan berdasarkan pengalaman yang saya alami ketika saya berhadapan pada tim saya yang kadangkala tim saya membutuhkan guidance yang lebih clear, saya membutuhkan juga informasi yang lebih clear, konkret, dan tidak bertele-tele. Jadi saya coba membuatkan outline ini dan Bapak Ibu juga bisa menggunakan outline yang saya tampilkan ini. Dan di dalam outline ini, rekan-rekan, sebenarnya adalah tentang efisiensi. Jadi sebelum Bapak Ibu melakukan pencarian data, upaya penelusuran yang nantinya akan menghabiskan waktu dan tenaga, ada baiknya Bapak Ibu membuat outline dan setelah outline ini beres, bicarakan dengan kolega atau pimpinan atau tim Bapak Ibu, anggota staf Bapak Ibu. Jadi yang dibicarakan pertarungannya adalah tentang outline-nya, bukan hasil akhirnya. Jadi kalau Bapak Ibu itu berorientasi, tolong buatkan saya data analisis pasar tentang analisis pasar atau produk yang terjual selama setahun. Kalau itu instruksinya jelas. Tapi kalau kemudian pimpinan minta, tolong dong kasih report ke saya bulan depan atau besok tentang sesuatu yang baru dari data perusahaan. Oh, ini buyar Bapak dan Ibu. Sesuatu yang baru dari data perusahaan itu apa ya? Kita harus cari dulu, kita harus mikir dulu dan seterusnya. Karena saya yakin Bapak Ibu pasti dianggap yang paling ahli di bidangnya karena bekerja di bidang itu misalnya. Maka baiknya membuat outline dulu sebelum melakukan pencarian. Dan outline inilah yang nanti disepakati bersama antara pimpinan Bapak Ibu dengan Bapak Ibu sendiri. Atau Bapak Ibu memberikan delegasi pada tugas pada anggota Bapak Ibu. Jadi buatlah outline-nya dulu. Ini yang disepakati sebelum melakukan pengumpulan data, pencarian, dan seterusnya. Sebab bila tidak dilakukan, nanti kalau datanya tidak sesuai, hasilnya tidak ada, dan seterusnya, itu akan menjadi lebih memakan waktu. Lebih baik outline-nya kita siapkan dulu. Supaya antara komunikator dan komunikan memiliki pesan, harapan yang sama. So, di sini Bapak dan Ibu, saya coba akan uraikan lebih dikit. Saya coba berikan gambaran di sini. Yang dalam tanda kotak ini, saya cetak miring adalah contohnya saja. Bapak Ibu bisa menghapus kalau nanti memang dibutuhkan untuk dihapus diisi. Tapi kalau tidak pun tidak masalah. Silakan nanti Bapak Ibu boleh langsung mengunduh juga dokumen tersebut. Jadi memang ini saya siapkan buat Bapak Ibu supaya Bapak Ibu bisa belajar atau bekerja lebih terstruktur, lebih rapi. Tema tadi adalah yang ada hubungannya dengan idea. Kode outline ini dikumpulin Bapak Ibu. Kadang-kadang sepele, tapi kita bisa mengkodekan. Kalau kita membuat hanya 1-2 outline gampang. Kalau kita membuat ribuan outline, ketika harus dicari, Bapak Ibu akan sulit nanti untuk mencarinya. Sehingga dari awal kalau kita aware dengan data, kode ini akan menjadi data kita nanti. Oh, saya pernah bikin outline tentang apa, kapan, tahun mana, dikumpulin outline tahun 2022 di bulan Agustus, saya bikin outline apa aja ya. Kodenya dituliskan di situ. Oh, kode tentang revenue perusahaan. Oke, berarti data revenue setiap kuartal saya kumpulin. Kode outline penting. Bagaimanapun juga sebagai praktisi data, mestinya kita aware
bahwa kode outline ini adalah data beneficial buat kita nanti. Yang kedua, yang ketiga, maaf, rekan-rekan bisa menuliskan sumber datanya, menjelaskan deskriptif dari background datanya, jadi metadata terhadap data tersebut. Data itu tetap masih punya alamat. Data itu mesti punya jati diri. Jadi nggak bisa sembarangan kita hanya mengambil data, tapi tidak kita jelaskan data ini apa, kapan, di mana, siapa yang membuat, dan seterusnya. Itu namanya metadata. Jadi kalau metadatanya dijelaskan tentang data tersebut akan bagus sekali. Setelah itu, kemarin kita sudah bicara, siapa? Saya membuat timeline ini buat siapa nanti? Oh, saya buat untuk supervisor saya, buat manajer saya, buat publik, buat masyarakat luas, buat atasan saya, buat press conference, buat manufacture, buat tim engineering, buat siapa? Buat siapa? Sebutkan, sebutkan, sebutkan. Karena ini akan menjadi pengingat. Apakah tema dengan target pembaca nanti sesuai? Nah, kalau tema dan target pembacanya sesuai, buatlah judul dalam 15 kata. Tidak usah panjang-panjang. Misalnya tadi revenue perusahaan dalam 5 tahun terakhir. Teman-teman spesifik misalkan di situ. Ini saya berikan tanda. Data untuk data dan analisis untuk divisi manufacture. Silahkan. Bapak Ibu bisa menandai seperti ini. Nah, data perusahaan dalam 5 tahun terakhir, nah, teman-teman bisa kasih kodenya sesuai dengan kebutuhan. Silahkan kasih kodenya. Di sini sebutkan buat siapa? Untuk manajer manufacture misalnya. Divisi manufacture. Silahkan. Teman-teman bisa buat. Metadatanya dari mana, teman-teman bisa tambahkan. Temanya tentang apa, teman-teman bisa tambahkan. Ya, jadi silakan teman-teman gunakan tools ini agar teman-teman bisa lebih mudah memahaminya nanti. Untuk kerja, kita mau hidup lebih mudah. Kalau kita mau hidup lebih mudah, hal lembar kerja semacam ini bisa Bapak Ibu akses supaya nanti sebelum dikerjakan, dieksekusi, kita sudah punya prinsipnya. Nah, dalam mendeskripsikan yang singkat, kemarin kita sudah bicarakan tentang 2 pendekatan. Misalnya ada 2 pilihan, mau mendeskripsikan pendekatan data jurnalistik atau pendekatan data storytelling. Kalau pendekatan data jurnalistik, kalian rekan-rekan bisa menggunakan pendekatan news value, news judgment, news attribute, 5W1H, tuliskan dalam 1 kalimat yang memungkinkan untuk memuat 5W1H. Di pertemuan kita yang pertama, topik kita yang pertama, saya berganti ke PPT, di topik kita yang pertama, saya sempat menyampaikan ke Bapak Ibu, nah ini contoh seperti ini, teman-teman bisa mengakses kembali materi kita yang kemarin, dan dari sini teman-teman masih bisa ingat untuk menyusun 1 kalimat. Buat deskripsinya singkat. Kalau pendekatannya storytelling, harus ada beginning-nya, ada deskripsinya, konfliknya di mana, klimaksnya apa, resolution, dan seterusnya. Wah, terima kasih Pak Anggoro. Ada judul dari lampu merah, judul 20-30 kata. Ini kalau kajian medianya menarik banget ya Pak. Ini memang bisnis modelnya begitu. Tapi terlepas daripada itu, singkat-singkat saja. Judul kepanjangan nanti malah jadi bikin kita bingung, jelimet. Orang nggak tahu kita mau nulis apa karena semua ditulis di situ. Terima kasih teman-teman. Pak Anggoro tadi kasih komentar. Dan di sini setelah tadi kita punya deskripsi singkat, baru kita bikin kerangka artikelnya. Dan dalam kerangka artikel saya lebih menyarankan point by point ketimbang nanti deskriptif. Deskriptif setelah kita punya datanya. Kalau kita belum punya datanya, mendingan point by point. Oh, saya akan ngomong tentang scientist proses, saya akan ngomong soal Gen Z correlation, saya akan ngelihat surveinya, saya bikin ini, saya bikin ini. Ini yang buat saya membuatkan template-nya, anak buah saya bikinkan, saya tanda tangan, saya sepakati, ini dicermati. Nanti kalau melenceng sedikit tidak apa-apa. Melenceng sedikit lebih better daripada nggak punya rencana. Setelah itu kemudian di sini diberikan atribut pendukung. Ada nggak tulisan grafik atau visualisasi yang memang muncul nanti di dalam laporan.
Kalau iya, nanti di list, contohnya ditulis tingkat pengetahuan. Berarti nanti ada grafik tentang isu lingkungan dan pemahamannya anak muda Gen Z terhadap isu lingkungan. Hasil uji statistik, hasil analisisnya, tabulasi silang, tabel, dan seterusnya. Nanti di situ bisa ditambahkan. Untuk kebutuhan tambahan lainnya, apakah ada rencana mau wawancara, mau wawancarainya siapa? Silahkan. Mau diberikan gambar ilustrasi sketsa, ada data sekunder yang relevan, tuliskan. Jelaskan apa rencana Anda untuk melengkapi data. Bila ada, Anda boleh tambahkan. Semoga ini bisa membantu rekan-rekan. Setidaknya teman-teman bisa mendapatkan gambaran. Pak Samuel Gustaf, ketika melenceng, apakah outline-nya diperbaiki lagi atau disesuaikan dengan yang real? Outline buat saya adalah guidance kesepakatan antara saya yang membuat kepada orang yang nanti akan ditarget untuk disampaikan. Pak, ini yang saya rencanakan untuk buat. Saya akan berusaha mencari datanya, saya akan mencari data dan seterusnya. Atau dibalik, kalau saya sudah punya data, saya membuat outline-nya demikian. Jadi data mendrive saya untuk membuat outline. Kalau Pak Samuel menemukan outline, ide duluan, baru mencari data, itu juga bisa. Tapi pastikan bahwa Bapak bisa mendapatkan data sesuai dengan outline. Bila tidak, disepakati lagi dengan pimpinan, datanya nggak ada, dengan rencana ini tidak mungkin, berarti kita bergeser kemana. Kira-kira begitu Pak Samuel, semoga bisa memberikan jawaban. Baik, saya kembali lagi dulu ke PPT. Jadi tadi saya sudah memberikan gambaran ke rekan-rekan dan rekan-rekan bisa mengakses QR ini, link tadi, agar teman-teman bisa latihan. Jadi di sini saya nyebutin latihan yuk latihan, karena latihan dan latihan yang membuat kita yakin karena kita terbiasa untuk melakukannya. Monggo, nanti silakan Bapak Ibu bisa latihan mengerjakan mengisi outline-nya dulu untuk capstone project Bapak dan Ibu masing-masing. Sampai di sini Bapak Ibu, apakah ada yang mau ditanyakan dulu? Semoga manfaat tadi lembar kerjanya. Pertanyaan dari Pak Auliansa Muhammad. Apakah visualisasi perlu untuk diterangkan atau dideskripsikan dalam 1-2 paragraf atau langsung menceritakan saja implikasinya? Kembali kepada standar gaya style dari Bapak sendiri. Kalau visual itu krusial, maka teks melengkapi visualnya. Kalau teks Anda lebih penting, maka visual menjadi support terhadap teks tersebut. Bisa dimainkan di dua arah, Pak. Semoga tadi bisa menjawab. Kalau menyederhanakan data untuk visualisasi, apakah boleh ya agar mudah dijelaskan mengikuti outline? Mungkin kita harus melihat kasus per kasus ya. Tapi saya berdasarkan pengalaman, saya nyusun outline, baru dari situ saya kebayang setelah outline, khususnya bagian tadi yang deskripsi ya Bapak Ibu. Di bagian deskripsi artikel atau kerangka artikel. Di situ ketika saya bilang saya mau ngasih gambaran tentang korelasi hubungan antara Gen Z dengan behavior mereka. Wah, itu saya pada akhirnya dengan model seperti tadi membuat saya bisa menyederhanakan, visualisasinya cukup tabel prostat tabulasi atau tabel hasil uji korelasi, gitu. Kira-kira seperti itu. Mantap banget Pak, jadi kayak data BI. Wih, semoga bisa konkret dan relevan dengan materi-materi yang sebelumnya. Karena di bagian saya, part yang menurut saya penting adalah tentang bagaimana kita merekonstruksi pesan setelah kita tahu siapa diri kita dan bagaimana kita menyampaikannya, dan setelah kita tahu siapa lawan bicara kita, yang tak kalah penting adalah konstruksi pesannya. Demikian Bapak Ibu, apakah ada yang mau disampaikan? Saya kembalikan dulu ke Mbak Baktita. Semoga tadi yang saya sampaikan cukup bisa menjelaskan aktivitas kita di pertemuan ketiga. Topik ketiga adalah tentang pesan. Terima kasih.
saya kembalikan dulu ke teman-teman IO dari kegiatan ini. Baik, terima kasih Pak Albertus atas materinya yang pasti bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Karena masih ada waktu nih untuk teman-teman yang masih mau bertanya, masih nggak paham sama beberapa hal, bisa ditanyakan, bisa lewat chat session atau bisa on mic mungkin. Baik, silahkan Kak Ahmad Mujib. Ya, terima kasih waktunya. Selamat malam Pak Abeng. Perkenalkan saya Ahmad. Terima kasih atas tips dan materinya, daging banget. Saya mungkin mau tanya sekaligus konfirmasi ya, ketika storytelling tentang data dan pengalaman juga di beberapa bulan sebelumnya. Jadi selain kita menyampaikan konteks dan angel, apakah perlu juga kita menyampaikan boundaries apa yang mau kita bahas? Jadi pengalaman saya itu kalau kita nggak nyampein boundaries, data kita terbatas, terus nanti audiens nanyanya kemana-mana. Dan itu yang kalau kita nggak bisa kontrol, ya diskusinya akan nggak smooth gitu. Ya menurut Pak Abeng seperti apa? Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ahmad. Senang sekali mendengar dan bisa dialog langsung. Betul Pak, saya pernah mengalami kondisi itu. Saya kemarin baru launching satu buah research yang ada hubungannya dengan saya kemarin dapat hibah pendanaan research dari Dewan Pers, dari Kominfo dan Dewan Pers. Endingnya adalah saya harus menyampaikan hasil research itu di depan menteri dan di depan pimpinan Dewan Pers. Betul Pak, yang Bapak sampaikan itu terjadi. Padahal Pak, saya sudah jelaskan di depan, lama saya ngejelasin dalam 15-20 menit waktu saya diberikan. 10 menit Pak, itu saya menceritakan tentang datanya dan metodologinya dan keterbatasan saya. Itu udah ngalur ngidul Pak. Itu saya sepakat sekali. Dan memang kelihatannya memang dalam konsepsi kita di masyarakat kita, kadang background metodologis dan boundaries atau limitation, research limitation-nya itu dianggap sepele gitu. Jadi orang mau langsung lihat hasilnya dan berharap pertanyaan dan jawaban hasilnya itu akan selalu ada. Loh, padahal ada boundaries di depan. Dan saya sepakat Pak Ahmad. Betul, harus disampaikan. Sampaikan di awal, sampaikan di muka, jelaskan bahwa ini ada keterbatasan, ada limitasi. Tapi hasilnya ada. Ini misalnya baru preliminary atau baru prediksi awal yang harus divalidasi berikutnya. Kira-kira begitu Pak Ahmad, semoga bisa memberikan gambaran. Saya sepakat karena saya juga mengalami apa yang Pak Ahmad juga alami. Oke, terima kasih. Tapi jangan menyerah Pak, karena menurut saya Bapak upayakan untuk menjelaskan dulu background datanya, kita nemuin di mana, keterbatasannya apa, secara metodologis gimana, limitasinya apa, dan metode untuk melakukan analisis itu dikelirkan di depan Pak. Kalau kemudian bertemu dengan komunitas yang paham akan itu, dia nggak akan keluar dari jauh-jauh dari metodologi caranya, dari validasi datanya, analisis, dan seterusnya. Mantap Pak. Ya mungkin tambahan dikit juga. Kalau kita di data storytelling tadi dengan matriks tadi, kita sampainya di mana ya? Apa boleh kita sisipkan misal di konteks gitu? Ya. Kalau di dalam outline, umumnya yang saya tuliskan saya akan taruh di deskripsi singkat Pak. Oke. Jadi ketika deskripsi singkat itu artinya kita menjelaskan bahwa judulnya ini, cara kita mau melakukannya gimana, itu seperti halnya kita membuat sebuah abstraksi ya. Apa yang kita mau lakukan, cara kita melakukannya, hasilnya, proyeksinya akan kayak apa.
dan keterbatasannya tentu disampaikan di situ. Sebab kalau ketika masuk ke kerangka artikel itu sudah bicara tentang apa yang nanti akan Bapak produksi, apa yang Bapak tulis, apa yang Bapak tuangkan. Kalau kerangka artikel sudah bicara tentang hasilnya atau proyeksi hasilnya. Tapi sebelum itu kita sebutkan apa kita tuh mau ngapain, ini kita buat apa, terbatasannya di mana dan seterusnya. Kurang lebih begitu, Pak. Semoga Oke, clear. sip. Iya, Pak. Terima kasih, Mantap. Pak. Dengan senang hati. Terima kasih Kak Ahmad untuk pertanyaannya. Semoga jawabannya bisa ditangkap dengan baik ya. Tadi ada pertanyaan juga, ada pertanyaan lanjutan dari Kak Rahman, yaitu tapi kalau limitasinya disebutin nanti diserang dong Pak hipotesis yang dibangun. Apakah ada solusi? Terima kasih Pak Rahman. Bermain data itu data analis, data storytelling dan seterusnya pada akhirnya sebenarnya itu prinsip research yang diterapkan gitu ya dalam berpikir dan bekerja. Memang kadang kita punya tendensi perasaan bahwa wah kalau saya kasih tahu keterbatasannya nanti orang lain malah nyerang balik. Sometimes memang kita punya perasaan itu. Tapi kan lebih baik kalau kita mengungkapkannya itu di depan, menyampaikannya di depan. Ketimbang, ini saya sederhanakan saja Pak, tapi ini pendapat saya ya Pak. Mungkin Pak Rahman punya pendapat yang berbeda. Lebih baik kita menyampaikan kita punya keterbatasan ketimbang kita minta maaf karena kita tidak menyampaikannya. Jadi saya rasa kalau kita punya data, kita punya keterbatasan, hipotesis yang dibangun juga karena atas dasar tadi ya kondisi yang tidak kuat atau cukup rapuh, maka kita bisa melakukan perbaikan di kemudian hari atau disesuaikan. Memang kesannya tidak idealis ketika kemudian hal kondisi yang seperti ini kelihatannya ya kalau gitu jangan bikin salah dong. Oh ya, tapi kan persoalannya ada tantangan dalam setiap kali ada kerja. Jadi kalau saya pribadi lebih baik kita terbuka tentang apa yang kita tidak mampu ketimbang kemudian kita sampaikan dan baru kita minta maaf di belakang karena kemudian datanya kurang dan seterusnya. Jujur Pak, saya pernah mengalami itu dan ketika ditanya itu pertaruhannya adalah kredibilitas. Kredibilitas kita pribadi. Itu sangat 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 cukup amat menantang. Ketika kita lebih baik terus terang tentang keterbatasan ketimbang kita nanti baru bicara oh datanya ini memang sebenarnya tidak bisa mewakili semuanya. Kurang lebih begitu Pak Rahman, semoga bisa memberikan gambaran. Tapi tadi point of view saya pribadi. Baik, untuk teman-teman semua, apakah ada pertanyaan lagi nih? Bisa dari chat atau mau on mic juga boleh. Sepertinya sudah cukup ya pertanyaan dari teman-teman semua. Semoga benar-benar bisa dipahami dan berguna untuk kedepannya. Nah, untuk teman-teman semua, diingatkan untuk jangan lupa mengisi link feedback yang akan ditutup terakhir yaitu tanggal 10 Oktober jam 5 sore. Selanjutnya juga mohon disiapkan untuk capstone-nya dan juga untuk pertemuan selanjutnya nanti akan diupdate informasi selanjutnya di Discord ya. Sebelum diakhiri, seperti biasa akan ada sesi foto bersama. Jadi yang mau on cam bisa on cam dulu nih teman-teman. Sambil menunggu on cam, tadi ada pertanyaan yang menurut saya juga menarik. Pak, tipsnya apa supaya bisa tenang dalam presentasi dari Pak Yohanes? Yang saya bisa sampaikan Pak, mau nggak mau Pak, saya sering ngaca di depan Pak. Di depan kaca saya ngomong sendiri Pak. Tapi itu akhirnya by practice Pak. Saya yakin Bapak juga pasti bisa. Oke, dari teman-teman lain mungkin ada pertanyaan lagi nih sebelum ditutup nanti untuk masih punya kesempatan untuk bertanya. Aman kelihatannya Mbak.
Oke. Semoga daging semua ya teman-teman, rekan-rekan. Semoga nggak bikin pusing di akhir pekan. Oke, kita mulai dari slide pertama. Slide kedua. Slide ketiga. Slide keempat. Slide kelima. Oke, sudah semua. Semoga sukses dan lancar untuk capstone project-nya. Semoga materi tadi memberikan wawasan bagi rekan-rekan semua. Selamat malam. Terima kasih dan terima kasih. Saya kembalikan ke Mbak Bakita. Baik, terima kasih Pak Albeng untuk materinya. Dan juga teman-teman semua, yang Bapak Ibu semua yang sudah aktif berdiskusi. Semoga semangatnya masih terus ada untuk sesi-sesi selanjutnya ya. Terima kasih semua, selamat malam. Selamat malam rekan-rekan. Izin pamit, sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih dan terima kasih.